Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita Kuda Ngising. Di podcast seri episode ke berapa ya? Ketujuh, 8, 9, entahlah. 10. Disclaimer dulu nih, sebelum mulai. Ini kita rekaman sebelum seri Jepang ya. Motegi ya sebelum ya. Jadi kita nggak ngebahas seri Motegi nih. Kita bahas seri Emilia Romanya dan Mandalika Indonesia. gasken bray. Dari hasil seri Misano 2 ini, menurut lu gimana nih hasilnya nih? Sprint sama race ini mengejutkan kah? Karena kan seri back to back ini biasanya nano nih hasilnya. Sesuai prediksi gue kalau ah, dua seri dalam satu track sirkuit sesuai prediksi. Prediksinya itu apa tuh? Terutama buat Peko. Masih ingatkah kamu di zaman COVID-19 satu sirkuit menggelar 2 kali balapan ya? Ya, seri Eropa full. Ya, sekarang terulang kembali di San Marino dan Emilia Romagna. Sesuai prediksi, seperti tahun COVID, race pertama oke, race kedua sudah pasti Untuk Peko iya, dia historinya selalu kalau back to back tuh di sirkuit yang sama pasti yang keduanya pasti selalu jelek sih. Nggak sesuai yang sama yang pertama gitu. betul. Beda dengan sang Mister Konsisten Jorge Martin, bukan jelas Marc Marquez. Meskipun di balapan pertama juara seri, setidaknya yang kedua nggak jatuh aja, juara 3 bos, podium. Menurut lu itu konsisten kayak gitu? Oh iya dong, konsisten. Daripada juara seri enggak, cuman juara sprint tapi jatuh. Kalau lu bilang konsisten mungkin iya. Gue mengakui Marquez di back to back itu dia nggak sejelek Peko. Tapi kalau untuk ngeklaim di Misano 1 The King is back, terus di Misano 2, menurut gue justru malah penurunan lah. Harusnya kalau memang dia di Misano 1 itu nggak beruntung beneran King is back, ya dia bisa juara lagi lah. Tapi buktinya apa? Kalau Peko nggak jatuh, dia nggak akan podium. Itulah mental juara dunia 8 kali, berbeda dengan mental juara dunia baru 3 kali. Dewasa bos, udah tahu dalam perburuan gelar harusnya bermain dewasa dong, seperti King Marquez. Kalau untuk konsisten mungkin iya, tapi gue kurang setuju aja kalau lu mengklaim Marquez is back, skillnya sudah muncul lagi, bakal kayak dulu bla bla bla. Menurut gue itu hanya faktor cuaca yang mendukung dia di Misano 1, Misano 2 terbukti kan dia nggak sejago Misano 1 gitu. Buktinya dia podium pun menurut gue beruntung. Lu bilang beruntung? Menurut gue beruntung, opini gue beruntung. Oh, Anda salah besar. Itu bukan beruntung. Itu yang dinamakan mental juara dunia dan strategi yang sangat bagus. Mau lu bilang beruntung juga, yang penting poin podium. 2 seri di track yang sama. Meskipun memang kalau lu mengklaimnya penurunan, tapi kalau lu lagi dalam perburuan gelar, itu sangat-sangat bagus, strategi yang bagus dan mental juara dunia yang berbicara. Ya hasil berbicara, gue nggak bisa ngomong banyak sih, tapi bagi gue itu beruntung. Dan untuk Peko,
Ya emang history dia back to back itu pasti kayak gitu, seri 2 aja pasti jelek. Dan itu terulang lagi kemarin gitu. Peko memang tidak pernah belajar dari musim lalu. Dan untungnya musim depan dia di dalam satu naungan bersama King Marquez. Harusnya dia bisa belajar banyak dari King Marquez. Karena Peko tahun lalu dan tahun sekarang menurut gue sama aja ya. Nggak belajar dari kesalahannya. Terlalu terburu-buru. Meskipun sudah juara dunia 3 kali, tetap aja jatuh terus, jatuh terus. Kalau gue pembelaannya kalau untuk Peko tuh lebih ke konsisten di hasil akhir. Gue tetap yakin bakalan masih ada harapan untuk Jordan tuh masih ada, konsisten untuk meraih poin tiap serinya pun menurut gue masih ada, masih bisa dia. Kalau misalnya masalah mental lu bilang sama aja, menurut gue enggak. Karena cara dia respon dari suatu masalah yang dihadapin tuh menurut gue sekarang lebih cepat musim ini. Dan timnya pun udah ngerti cara ngerespon dia kalau dia nemu masalah di hal teknis atau apa, timnya langsung menanggapinya, responnya cepat. Menurut gue itu sih perubahan. Ya walaupun kita sebagai penonton ngelihatnya kayak ya masih gitu-gitu aja, tapi gue baca artikel segala macam, menurutku perubahannya signifikan sih. Kalau lu ngomongin soal perubahan signifikan, berarti yang lebih signifikan lagi ada di Jorge Martin. Jorge Martin itu jauh lebih signifikan daripada Peko. Ya gue bisa akui itu, dari seri back to back kemarin dia konsisten dibanding Peko, iya gue akuin itu. Nggak tahu Iya, kenapa memang tahun ini mungkin mental dia, tim mereka juga pun perubahannya ke arah yang positif gitu. Tapi tetap bagi gue Jordan tetap ada di Peko tahun ini. wow, pede sekali lu ya. Oh iya jelas, karena King of Ducati ya Peko. Martin cuma adipati aja. Lu bisa bilang begitu karena King Marquez belum ada di Lenovo. Setelah dia ada di Lenovo, akan bantai-bantai Peko. Nggak akan menurut gue. Dia datang ke Lenovo tahun depan itu ya posisi dia tetap jadi adipati. Raja Ducati ya tetap Peko. Oke, 1, 2, 3 seri mungkin omongan lu benar. Oke, terus kita bahas seri Mandalika nih. Home race kita nih. Indonesia gimana? Sayangnya Jorge Martin melakukan sedikit mistake sebelum lap pertama selesai, padahal sedang memimpin balapan Tiko Sewak. Sayangnya ban depannya selip. Ya, nyumbang poin aja lah buat ngasih harapan lah tipis. Tapi menurut gua Peko itu emang layak sih. Di Indonesia ini dia bagus kan. Jadi menurut gua di sprint itu bukan hoki sih. Menurut gua emang layak di ke-1. Kalaupun misalkan Martin gak jatuh pun menurut gua masih bisa dia ngejar. Lu kalau ngomongin soal layak apa enggaknya di Mandalika, gua sih lebih ke Enea Bastian ini sangat lebih layak dia. Nah Dia memang gitu. dia strong banget. Sayangnya dia tidak cukup waktu. Entah tidak cukup waktu, entah kasihan ya sama teammate-nya. Tapi menurut gua sih enggak sih ya. Dibandingkan Bastian ini, gua lebih pede Martin sih. Misalkan kalaupun itu berdua saling adu, menurut gua masih Martin sih di Indonesia ini. Ya, Lebih cepat gitu maksud gue.
Ya kalau soal itu memang Martin diakuin lah superior. Tapi kalau lu ngomongin sprint kemarin di Mandalika, itu finishnya sama, meskipun Peko juara satu, tapi itu tipis sama ini ya, Bastian ini. Di sektor terakhir terutama dia hampir mengejar Peko. Kalau menurut gue itu balik lagi ke strategi sih. Ya mungkin emang Peko jaraknya emang selisihnya memang sedikit, dia mampunya cuma segitu, ya mungkin itu strategi. Tapi kalau misalnya lu bilang Bastian ini bakalan bisa nyusul, menurut gua enggak. Peko pun pasti responnya beda menurut gua. Kalau kayak gitu sih menurut gua Bastian ini lebih ke kasihan ya sama teammate-nya ya. Sebelum berpisah juga dengan teammate-nya ya, hitung-hitung bantu lah. Kalau gua sih mikirnya dia nyari aman posisi klasemen dia di 3 kan, karena Marquez di belakang ya kan. Ya betul, King Marquez ada di belakang Enea. Dan menurut gua Marquez main safe lah di sprint Mandalika kemarin. Dia tahu motornya kurang mampu mengejar GP24. Kayak dia yang penting poin safe lah di sprint. Iya, karena menurut gua mereka berdua ini saingannya ya untuk perebutan juara 3. Menurut gua Marquez dan Bastian ini yang ngerebutin juara 3. Kalau untuk lu bilang Bastian ini kasihan sama Peko, menurut gua enggak. Dia lebih mikirin gimana cara gua ngamanin posisi 3 di akhir, karena Marquez ini ngeganggu dia gitu. Kalau menurut gua sih itu. Kalau menurut gua ya sebelum race Mandalika ya, kita kan lagi ngomongin sprint ya. Posisinya sebelum race ya. Menurut gua Bastian ini sama Marquez ini nggak ngincar posisi 3. Dia mengincar posisinya Peko dan kalau bisa Jorge Martin sekalian. Poin sebelum race Mandalika itu dari Jorge Martin ke Bastianina itu cuman selisih 50 sampai 54 poin ke peringkat 4 Marc Marquez. Secara logika sih ya, harusnya mereka berdua ini bisa mengambil posisi Martin. Tapi ya kalau ngomong ngambil posisi sih, lebih layak ngambil posisinya Peko sih, karena dia inkonsistennya itu. Di race Mandalika Marc Marquez disabotase, motornya jebol seada-adanya. Itu jelas disabotase karena Marc Marquez punya kesempatan untuk mengambil alih posisi Peko di championship. Lu tuh terlalu jauh ya berpikirnya, karena menurut gua kita lihat historinya Marquez di sirkuit Mandalika ini gak ada. Tahun lalu dia jatuh, nggak ikut tahun lalu. Tahun sebelumnya juga jatuh. Jadi menurut gua apa yang mau dibanggain? Seri kemarin pun sama, apes. Ya jadi emang udah jatahnya seperti itu. Lu lupa, memang tahun lalu tuh sebelum Mandalika yang tahun sekarang tuh memang apes terus. Tapi lo harus ingat, dia bukan di motor terbaik. Kasih dia motor terbaik. Lihat hasilnya. Sprint langsung ketiga. Segitu dia baru pertama kali, kasarnya lah, baru pertama kali nyobain aspal Mandalika bersama Ducati. Apalagi di musim kedua dan seterusnya. Martin juga tewas. Menurut gue sih enggak ya.
kalau Martin di sprint dia nggak jatuh pun, dia nggak akan podium menurut gue. Marquez tuh di Indonesia ini emang keberuntungannya nggak ada menurut gue. Sampai sampai seri kemarin ya, di Mandalika ini Marquez ini nggak ada keberuntungannya di sini tuh. Kalau lu ngomongin keberuntungan, di sprint dia juara 3. Kalau di race mungkin iya. Lu kalau ngomongin keberuntungan, gue kurang setuju ya. Karena itu balik lagi sabotase. Karena ada kemungkinan kans minus 54 poin. Hanya 2 race dia langsung bisa menyamakan posisi, mengancam posisi Pecco dan Jorge Martin. Sayangnya apa? Itu tuh udah disetting. Tahun ini tuh untuk Martin dan Pecco. Karena tahun depan tidak ada settingan lagi. Marc Marquez akan berjaya dengan GP25-nya. Rookie tahun ini kenceng cuy. Pedro Acosta, Dia menurut gua KTM ini nggak salah naikin dia ke pabrikan tahun depan. Ini bocah ajaib juga nih. kalau soal ngomongin bocah ajaib Pedro Acosta sih menurut gua ya balik lagi ya. Di luar Eropa mungkin dia bagus lah di luar Eropa ya. Tapi lihat di Eropa. Kalau masalah inkonsistensinya sih menurut gue ya namanya rookie. Menurut gue ya itu hal wajar. Kalau gue ngelihatnya di antara semua KTM ini skill dia ini di atas pembalap KTM lain ya menurut gue. Jadi kemarin menurut gue dia posisi 2 itu layak menurut gue. Ya sangat layak lah untuk seorang rookie itu. Tapi apa nggak malu ya rookie bisa ngalahin sang juara dunia bertahan ya? Ya kalau itu sih menurut gua andai kata Pecco startnya bener udah gitu bannya nggak disabotase menurut gua sih bisa aja ya dia di atasnya rookie itu, karena menurut gua ya aneh aja bannya itu bereaksinya baru di atas 6 lap gitu. Dan startnya balik lagi aneh. Lu gila kayak gitu doang dianggap sabotase. Gimana dengan King Marquez, motornya jebol bos. Ban doang sabotase, mesin sampai jebol. Kurang disabotase apa itu? Setelah Mandalika race masih yakin Pecco juara dunia? Gue sih tetap yakin lah King Pecco tahun ini masih bisa juara dunia 4 kali, masih yakin walaupun sekarang minusnya 21 ya, masih yakin menurut gue. Karena ya memang layak juara dunia menurut gue, skillnya di atas yang lain menurut gue tetap. Menurut gua sih nggak layak ya. Masih sama seperti tahun lalu. Jatuhnya lebih banyak daripada Jorge Martin. Sayangnya tahun musim ini Jorge Martin lebih dewasa, strategi lebih bagus. Dia nggak melulu mengejar ketertinggalan. Toh dia sekarang udah ada di atas, tinggal memanage. Kalaupun dia finish di belakang Pecco, hanya finish tepat di belakang Pecco. Menurut gue itu cukup. Menurut gue ya lebih layak Jorge Martin sih. Menilai dia sekarang lebih dewasa, strategi lebih bagus, lebih konsisten. Dia nggak muluk-muluk lah daripada Pecco, masih sama seperti musim-musim sebelumnya. Sekarang Martin ini lebih signifikan, jauh pesat daripada musim-musim sebelumnya. Oke,
kita lihat nanti. Lu berpendirian seperti itu, gue pun pede dengan pendiri gue bahwa Peko bakalan juara dunia lagi tahun ini. Ya kita lihat aja 2 seri ke depan siapa yang akan berjaya, karena itu kunciannya menurut. Oke, kita tutup podcast kita episode ini. Sampai jumpa lagi semuanya. Thank you sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.